Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Davin, absen 18, kelas 11 IPA 3, dari kelompok 9, akan mendeskripsikan pemantulan cahaya kepada cermin datar dan juga cermin lengkung. Nah, pemantulan cahaya sendiri adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang sama persis dengan sudut datang. Yang pertama ada cermin datar. Nah, cermin datar ini adalah salah satu cermin yang memiliki permukaan datar dan rata. Bidang pantulnya juga sama sekali tidak melengkung. Bisa dilihat di gambar yang PowerPoint ini. Nah, ini adalah gambar pemantulan sinar yang dilakukan oleh cermin datar. Lalu ada cermin lengkung. Cermin lengkung terbagi menjadi dua, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Nah, cermin cembung adalah salah satu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung keluar. Cermin cembung ini biasanya digunakan sebagai spion kendaraan bermotor. Selengkapnya bisa dilihat di PowerPoint ini ya. Nah, ada juga rumus dari cermin cembung, yaitu min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Lalu ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke dalam, berarti berlawanan dengan cermin cembung ya. Nah, cermin cekung juga biasanya dipakai untuk refleksi lampu kendaraan bermotor dan juga lampu senter. Cermin cekung dapat dibuat suatu pengelompokan yang bergantung dengan posisi benda masing-masing ruang. Ruang pertama adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ruang kedua adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Ruang ketiga adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu benda tepat di pusat kelengkungan sama dengan nyata, terbalik, dan sama besar. Terima kasih. Baik, kita bisa lihat di PowerPoint di atas ini contoh soal cermin datar. Sebuah benda diletakkan di antara dua buah cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lain. Berapakah jumlah bayangan benda yang terbentuk? Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya ada diketahui. Diketahuinya adalah theta sama dengan 45 derajat. Baik, untuk ditanyakannya, berapakah jumlah langsung ke jawab. N sama dengan kurung buka 360 derajat per theta kurung tutup kurang 1. N sama dengan kurung buka 360 derajat per theta. Karena tetanya sama dengan 45 derajat, kita tambahkan 45 derajat kurung tutup min 1. N sama dengan 8 kurang 1, N sama dengan 7. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk adalah 7 buah bayangan. Terima kasih. Kita akan membahas contoh soal tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini terdapat soal, di depan cermin cembung berjari 8 cm. Lalu kita tulis R sama dengan min 8 cm, karena R ini ada di belakang cermin. Sehingga F-nya juga sama, min 4 cm. Lalu terdapat benda setinggi 3 cm. Maka kita punya HO sama dengan 3 cm dan berjarak 4 cm. Berarti kita punya SO sama dengan 4 cm. Tentukan letak, tinggi, dan sifat bayangannya. Yang akan kita cari pertama yaitu letak. Dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Maka kita tulis 1 per min 1 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per SI. Maka hasilnya min 2 per 4 sama dengan 1 per SI. Jadi kita tahu bahwa SI-nya adalah min 2 cm. Dari sini kita bisa mengetahui perbesarannya atau M-nya. Jadi kita tulis M sama dengan SI per SO. Dengan tanda mutlak, karena meskipun SI-nya min, namun tetap dihitung positif. Jadi sama dengan 2 per 4. M-nya sama dengan 1 per 2.
Jadi bisa kita cari tingginya, yaitu M sama dengan HI per HO. Maka kita tulis 1/2 sama dengan HI per HO-nya 3. Jadi HI sama dengan 1/2 dikali 3 sama dengan 1,5 cm. Dan untuk sifat bayangannya, karena ini cermin cembung dan ada benda di depan, maka hasilnya pasti maya, tegak, dan diperkecil. Kita akan membahas contoh soal pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini terdapat soal, sebuah benda setinggi 4 cm terletak pada jarak 15 cm di depan sebuah cermin cekung berjari-jari 20 cm. Yang ditanyakan adalah sifat bayangan yang terbentuk. Yang pertama kita tulis, diketahui setinggi 4 cm, berarti kita tulis H sama dengan 4 cm. Kemudian pada jarak 15 cm, berarti S sama dengan 15 cm. Kemudian berada di depan sebuah cermin cekung dengan jari-jari 20 cm, berarti R-nya sama dengan 20 cm. Bila sudah dapat R-nya, maka kita dapat fokusnya. Fokusnya setengah dari R, berarti 10 cm. Ditanya adalah sifat bayangan. Untuk mencari sifat bayangan, kita menggunakan rumus 1/S plus 1/S aksen sama dengan 2/R. Nah, kemudian tinggal kita masukkan. Karena kita mencari sifat bayangan, berarti kita mencari S aksen. 1/S aksen sama dengan 2/R-nya 20 min 1/S-nya 15. Kemudian kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya 60, berarti 6 min 4/60. Hasilnya 1/S aksen sama dengan 2/60. S aksen per 1 sama dengan 60/2. S aksen sama dengan 30. Berarti S aksennya positif. Kalau S aksennya positif, berarti bayangannya nyata. Lalu kita mencari tahu diperbesar atau diperkecilnya. Maka kita mencari M-nya. Berarti M sama dengan min S aksen per S. Sama dengan S aksennya tadi 30, berarti min 30, S-nya 15. Maka min 30 bagi 15 sama dengan min 2 kali. Nah, karena min berarti bayangannya terbalik, tetapi terbalik diperbesar 2 kali. Kesimpulannya, bayangan yang terbentuk adalah nyata terbalik diperbesar.